Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kultum pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Ramadan bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Ihsan orang yang istiqomah. Lihat jamaahnya ini istiqomah gitu ya, karena masih 5 Sofan. Puasa Ramadan dapat 2 minggu. Alhamdulillah, malam hari ini kita ditemani imam yang merdu gitu ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ditemani oleh Ustadz Adin yang Masya Allah suaranya bisa membuat kita bubuk, nggak sadar karena saking merdunya dan saking terhanyutnya kita semua dalam bacaan beliau. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di Masjid Al-Ihsan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas itu semuanya, karena kita bisa hadir di masjid ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada sebuah istilah yang masyhur, yang terkenal, yang ini tersebar di mana-mana, baik itu di flyer, di spanduk, atau di berbagai macam media. Kata yang terkenal itu adalah Ramadan Karim. Kenapa Pak? Ramadan Karim. Sekarang saya ingin tanya Bapak-Bapak sekalian, yang dimaksud dengan Karim itu apa? Ini bukan Karim Benzema, bukan. Karim Benzema dapat Ballon d'Or ya, tahun 2022. Bukan, ini Karim. Apa yang dimaksud dengan Karim yang dikaitkan dengan Ramadan? Karena kalau tidak dihayati, maka Ramadannya menjadi biasa. Ada istilah yang lain selain Ramadan Karim, ada Ramadan Syahrun Mubarakun, bulan yang diberkahi. Itu maksudnya apa? Ada penjelasannya, tapi tidak kita bahas pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin membahas tentang Ramadan Karim. Maka saya tanya sama hadirin sekalian, kira-kira Karim ini apa maksudnya? Kenapa Pak? Yang dimaksud dengan Karim itu apa? Mulia. Apa mulai? Ada yang tahu? Ya. Paling tidak Karim, sebagaimana yang kita lihat dari kamus-kamus bahasa Arab atau istilah penggunaan Karim dalam bahasa Arab itu ada banyak, tapi saya coba ringkaskan menjadi 2 saja karena waktu yang terbatas. Yang pertama, Karim yang ditujukan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi kalau orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, maka dia dinamakan sebagai orang yang karim, orang yang mulia. Kalau karim dikaitkan dengan Ramadan, maka relevan dan sangat cocok. Kenapa? Karena Ramadan merupakan bulan yang terbaik, bulan yang tertinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bahasa gampangnya, Ramadan adalah tuan dari bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12, yang nomor satunya adalah Ramadan. Sehingga Ramadan Karim maksudnya adalah Ramadan yang dia mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan Ramadan yang tertinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilih. Itu hanya Allah. Dan Ramadan menjadi bulan yang dia di peringkat yang pertama. Kemudian kata Karim yang kedua itu biasa digunakan bagi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, suka berderma, itu dinamakan orang yang karim. Dan Ramadan mengajarkan kita pelajaran yang cukup kita perhatikan, yang harus kita garis bawahi. Ramadan selain mengajarkan kita menahan hawa nafsu, Ramadan mengajarkan kita tentang arti kedermawanan. Ramadan mengajarkan kita tentang perkara-perkara sosial. Dan kalau kita lihat rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu banyak dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, yang sifatnya membantu orang lain. Saya kasih contoh, misalkan yang pertama adalah memberikan buka dan takjil bagi orang yang berpuasa. Ini sangat dimotivasi Nabi SAW dengan sabda beliau, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala puasa, pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau orang yang berpuasa saja pahalanya tanpa batas, pahalanya Allah yang langsung mengganjar. Ini ditambah dengan pahala orang-orang yang berpuasa, seperti di Masjid Al-Ihsan misalkan menyediakan 2000, oh bukan, oh 2000 ya, 200 ya, insya Allah ke depan 2000 ya, seperti Masjid Jogokarian, amin. 200 paling tidak untuk tahun ini. Lah orang yang ikut kontribusi dalam memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Makanya ini harus disemarakkan, harus digelorakan. Ya, bahu membahu fastabiqul khairat, mengisi amal-amal ini. Dan amal ini hanya ada di bulan Ramadan saja. Dan di bulan Ramadan dimudahkan semuanya. Jangan sampai kita melewati kesempatan yang luar biasa ini. Kemudian di dalam Ramadan juga ada yang namanya fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang enggak mampu berpuasa itu bukan dengan dibayarnya bukan dengan ngaji, bukan dengan zikir, tapi digantinya dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Itu juga artinya melihat perkara-perkara sosial, memberikan bantuan kepada orang lain. Nanti di ujung Ramadan sama ada syariat yang kita kenal dengan zakatul fitri. Yang tujuan zakatul fitri ini adalah untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, kiranya mereka bisa bahagia, bisa bersenang-senang sebagaimana umat Islam pada umumnya merayakan Idul Fitri. Senang, orang-orang miskin juga harus merasa senang dengan adanya Idul Fitri itu. Ini juga perkara memberi lagi, memberikan bantuan, memberikan orang lain. Itulah pelajaran daripada Ramadan itu.
Sehingga Ramadan dikaitkan dengan karim mengajarkan kepada kita tentang arti kedermawanan. Itu yang harus kita resapi dengan dalam. Sehingga Ramadan kalau kita sering berderma, sering memberi, maka cocok dengan namanya Ramadan Karim. Tapi kalau ada orang yang genggam terus, ora gelem ngetokke, ganti wae jenenge Ramadan ini. Bukan Ramadan Karim, Ramadan bakhil. Ramadan yang bakhil. Padahal orang enek Ramadan bakhil itu. Ramadan Karim, karena mengajarkan kepada kita semua tentang kedermawanan. Dan kalau kita melihat contoh yang terbaik dalam mengaplikasikan kedermawanan, yaitu adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, sampai beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasi bil khair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau di bulan Ramadan. Rasul sudah dermawan, tapi di Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan dianalogikan, dikiaskan seperti angin yang berhembus, minarihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Sekarang kita bicara sifat angin. Apa yang identik dengan sifat angin itu? Apa yang identik dengan angin itu? Apa sifat daripada angin misal? Paling tidak angin itu satu, cepat. Yang kedua, tidak pandang, memilih, tidak pilih kasih. Kan nggak mungkin Pak ada angin lewat, ini orang yang buruk, tak mentol ya, kan nggak mungkin. Ini orang yang suka bermaksiat, aku tak gelem, nggak bisa. Ya angin itu ya kepada siapa saja. Kepada orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang mukmin, angin itu tetap memasuki hidungnya. Dan juga cepat, dia cepat. Maka begitulah gambaran tentang Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ketika ada perkara-perkara kebaikan seperti ini, Nabi itu cepat dan tanpa pilih-pilih, langsung respon cepat. Masjid butuh apa? Langsung cepat. Ini apa? Langsung cepat, seperti itu. Sehingga cocok dengan namanya Ramadan Karim. Yang kita contoh siapa? Rasulullah SAW. Sehingga ini matching sekali antara Ramadan Karim dengan pelajaran yang ada di dalamnya, dan langsung dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari Ramadan ini memberikan kedewasaan kita terhadap harta. Harta yang kita berikan itu mungkin nggak seberapa, tapi itulah harta kita yang sesungguhnya ia akan menemani kita sampai di yaumil akhir. Harta yang kemudian kita gunakan sendiri, kita buat seneng-seneng, gue kelambi badan misalkan, ya sudah, usang selesai. Tapi yang kemudian kita berikan donasi untuk masjid, buka bersama, etikaf dan yang lain, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa menyemangati kita semua dalam mengarungi Ramadan yang sudah masuk 2 pekan dan masih 2 pekan lagi. Semoga tetap istiqomah dan tetap semangat, terutama di dalam harta. Bagi yang kebetulan tahun ini ingin membayar zakat mal, ya sudah terkena nisab dan sudah 1 tahun, ya monggo segera dikeluarkan, bisa disalurkan di Lajismu Kota Pekalongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.